Ada yang tahu nggak? Boleh dong dibuka dulu videonya Brian, Aldric, Lukas, yuk. Kita udah lama nggak ketemu loh. Xavier, Carissa, Deiren, oh banyak anak S1 baru ya ternyata di sini ya. Oke, buat yang belum tahu, hari ini kita akan sharing sedikit tentang how to make our own business atau bagaimana caranya membuat bisnis kita sendiri ya. Tapi di sini bukan Miss Firly yang akan nyampein sharingnya. Miss Firly punya guest speaker keren. Wede. Miss Firly punya guest speaker keren ya yang bakal nemenin kalian selama 2 jam ini. Gak cuma satu guys, kita punya 3 guest speaker. Oke, 3 guest speaker. Nah, sebelum kita mulai, Miss Firly mau kenalin dulu dong. Silakan, Mr. Robin dan Kak Isma. Boleh dibuka videonya. Iya, jadi pembicara kita hari ini yang pertama adalah ada Mr. Robin sama Miss Isma ya. Buat yang belum tahu, Miss Isma itu buat sendiri. Tapi bukan Miss Firly yang bakal nerang ini, Miss Firly langsung kasih aja ke Miss Ismanya. Silakan Miss Isma. Bisa kedengaran suaranya? Iya, keren. Oke. Sorry. Halo semuanya, selamat pagi. Kedengaran ya? Kedengeran nih. Oh iya. Nah, aku pakai headset tadi nggak bisa. Padahal aku pakai masker ya, karena aku di kantor banyak orang, jadi harus pakai masker. Aduh, this is main sebetulnya jadi guest speaker di NGS. Nah, jadi agak-agak grogi dikit. Ya, aku dari kasih tahu Robin. Aku punya yang akan share untuk kalian. Coba Mr. Robin, halo. Ya, suaranya agak sedikit putus-putus, Kak Isma. Ya, wait ya, aku coba dulu pakai handphone. Sorry bang, sorry. Iya, nggak apa-apa. Bentar ya, guys. Oke, gimana Kak Isma udah bisa? Itu kuartet piston, rempes piston, kita kasih paham septem piston. Langsung kita kasih paham.
Sebentar ya guys. Selamat pagi. Hari ini kita sarapan mie ayam. Gimana suaranya? Bagus. Excoming. Feedback miss. Iya, yang di laptopnya boleh dikecilin dulu kayaknya Kak Isma, biar nggak ini. Udah kecilin sudah di masih ada deh. Aku lihat dulu sebentar kali ya. Oke, sambil nunggu Kak Isma ya, Miss Fili mau coba sapa satu-satu nih. Ada Mirza di sini. Halo Mirza. Apa kabar? Mirza sehat-sehat ya? Iya. Iya. Kamu jawabnya pendek banget, Miss Fili tanya udah panjang-panjang. Kamu jawabnya iya. Oke, Kak Ismanya udah masuk lagi nih. Yuk kita lanjut aja langsung. Silahkan Kak Isma. Masih di mute. Nah, oke. Oke, gimana suaranya? Oke, udah jelas. Oke. Aduh, mana Mr. Robinnya mana ya? Up spotlight deh. Ya, ini biar bisa lihat. Oke, tuh. Jadi, Mister. halo. MS. Halo, halo kalian. Hello, sir. Halo. Oke. Gimana? Slide-nya mau ditampilin atau gimana? Ya boleh pakai step aja langsung ya. Udah kelihatan guys. Belum, Mister, masih hitam. Masih loading. Ya, Dan nih. kayaknya koneksinya di sini juga kurang bagus soalnya. Udah kelihatan ya. Nge-freeze lagi nggak sih? Enggak kan ya? Enggak kok, Mister. Lancar. Oke, sip. Yuk, mulai yuk. Guys, sebelumnya sorry ya kalau bisa nanti tiba-tiba saya harus matiin video ya, karena saya lagi WFH, ini di belakang saya ada anak saya, takutnya tiba-tiba dia naik ke meja, ya, jadi saya udah ngomong dulu, takut nanti kalian shock loh, gitu, tiba-tiba ada anak kecil di samping saya, gitu. Oke, guys, ini perkenalan udah ya? Perkenalan lagi kan? Nggak usah ya? Oke, perkenalan udah ya? Oke. Udah, perkenalan Ya, udah udah. saya deh ya. Saya perkenalan deh ya, walaupun kalian mungkin udah kenal, gak apa-apa lah ya, kenalan lagi ya. Nama saya Robin Wijaya, panggil aja Mr. Robin. Saya di NGS. Sebagai People Development Supervisor, saya juga nulis buku. Terus, kalau tadi kan Kak Isma udah kenalan ya, teruslah kalian mau manggil kayak Kak Isma atau Miss Isma, bebas deh. Tadi kan udah kasih tahu kalau Kak Isma tuh ngelola usaha kuliner, dapur Iwak dan Sweet and Sweet. Kalau saya bikin writing klinik, terus juga sepasang bayangan ini jasa desain digital. Jadi kalau misalkan ada UMKM nih, dia pengen
bikin Instagramnya jadi lebih bagus gitu kan, dia butuh desain, itu kita yang kelola gitu. Kalau writing ini kan copywriting, kita bikinin jasa copywriting kayak misalnya buat jualan, buat bikin caption, buat bikin ucapan gitu. Kalau sepasang bayangan lebih ke digitalnya, tapi kita juga bisa satu paket nih, sepasang bayangan sama writing ini. Terus saya juga founder Kotak Langit, berdua dengan Miss Rabel. Sebetulnya ini udah lama, udah dari tahun lalu, cuma tadinya kita bikin Instagramnya itu cuma buat sharing-sharing informasi aja, cuma yang sekarang ini kita mau kembangin lagi, jadi nggak cuma sharing-sharing informasi tentang sains dan lain-lain, kita juga sekarang keluarin produk, yaitu produk jumbo coloring. Jadi warnanya tapi ukurannya sangat besar gitu. Kalau misalkan pengen lihat juga boleh sih, ada Instagram masing-masing. Nah ini Instagram kita, ya, ini Instagramnya Kaisma, ini Instagramnya saya. Terus kita berdua juga punya Instagram buat berdua, buat keluarga ya. Setapak kenangan itu isinya Foto-foto. isinya apa ya? Foto-foto. Lah ya. Ya memori-memori jalan-jalan segala macam sih untuk berdua. Sekarang bertiga sih sama Kai sih, saya juga Oke. ada di sini. Jadi sama kita waktu itu bikin setapak kenangan udah lama sih, karena pengennya kalau kita ada momen apa gitu kita abadiin, kita masukin ke Instagram gitu kan. Terus di situ juga ada tuh kayak tips-tips traveling, terus apa macam-macam lah. Dulu sih ada blognya guys, tapi blognya udah lama nggak pernah Udah nggak kepegang. Oke, udah segitu aja kenalannya. Kita langsung masuk ke ini kali ya. Kita langsung masuk ke materi ya. Nanti mungkin Kaisma bisa cerita. Karena hari ini kita akan cerita tentang dapur Iwak dan Sweet and Sweet. Ya, jadi mungkin lebih banyak nanti Kaisma yang cerita, karena ini idenya datangnya dari Kaisma. Sekarang apa saya bantu ngembangin aja untuk sekarang ini. Ya, oke. Yang mau nanya nanti boleh dikip atau ditulis di kolom chat ya. Nanti Miss Firly bisa bantu baca. Oke, silakan. Slide-nya di Oke, jadi dapur Iwak ya. Seperti yang kalian tahu kan aku jualnya pempek ya, pempek dan tekwan ya. Pasti itu adalah makanan khas daerah Palembang tentunya. Nah, aku tuh selain pempek yang kalian tahu kan kebanyakan adalah pempek kapal selam atau pempek telur dan pempek lenjer yang kalian tahu. Nah, kalau yang aku jual di sini itu ada macam lainnya kayak adaan, keriting, dan kulit. Mungkin ada juga sih di beberapa tukang pempek. Tapi kan yang pasti yang kalian tahu cuma 2 macam itu doang kan. Nah, aku jual 3 macam lainnya dan juga tekwan. Kalau tekwan itu aku enggak jual yang udah jadi, bukan yang kalian tinggal langsung makan, enggak. Aku ready to cook, sama kayak kalian beli mie instan, kalian nanti akan masak sendiri gitu. Lanjut. Next, Pak. Nah, kalau yang sweet and sweet, sementara saat ini sih baru ada brownies aja ya, brownies. Nanti mudah-mudahan next akan jual bolu jadul, kayak sejenis kayak sponge cake gitu. Dan ada juga ada dessert cup, tapi mungkin nanti belum untuk saat ini bukanya. Ya, menyusul. Ya, jangan lupa kalau udah rilis langsung order guys. Ya, next. Kenapa kita bangun bisnis ini? Mungkin bukan kita sih, awalnya aku secara pribadi, aku mau bikin plan B dalam hal keuangan. Takutnya nih aku nggak diperpanjang kontraknya, aku mungkin pindah tempat tinggal atau gimana pun, takutnya nggak bisa kerja lagi di sini. Aku tuh mau punya plan B secara finansial. Takutnya nih, kita yang aku bilang, takut aku. Iya, boleh ya Albert ya, boleh ke toilet. Nanti izinnya lewat chat aja ya.
Oke, lanjut ya. Jadi sebenarnya itu plan B. Plan B takutnya aku nggak diperpanjang kontraknya. Aku nggak mau nih begitu aku perpanjang kontrak, aku nggak punya pegangan dalam setiap bulannya. Gitu. Sebenarnya itu awalnya itu. Tapi selain itu juga aku pengen punya kesibukan lain lah sebagai karyawan tetap gitu kan. Ya cuma kayak untuk senangin diri atau mengalihkan pikiran dari hektik-hektiknya sebagai kerja kantoran gitu. Itu aja sih sebenarnya alasannya. Ya lanjut. Next slide ya Pak. Eh, Sorry guys, tadi ada gangguan jaringan. Oke, lanjut yang tadi masih slide yang tadi nggak? Enggak, next aja next. Baru muncul ya? Belum. Belum jelas dah. Oke, how's the prosesnya? Sebenarnya aku ngomongin dapur iwak dulu ya. Dapur iwak ini sebenarnya bisnis yang benar-benar secepat kilat itu. Awalnya itu aku bisnis sama teman-teman aku, ada 5 orang. Kita mau bisnis kue kering saat itu. Itu kalau nggak salah sih udah pandemi, cuma belum PSBB total waktu itu. Jadi kita masih prepare untuk kita mau bikin ini ya, nanti kita pokoknya sudah tahap mencapai desain, nanti tinggal produksi. Tapi karena pandemi jadi nggak bisa ketemu, nggak bisa beli bahan baku dan lain-lainnya, akhirnya kita mencar untuk bikin bisnis sendiri-sendiri. Dan rata-rata memang semua di kuliner, termasuk aku. Aku tadinya bingung nih mau bisnis apa gitu kan, mau makanan atau apa gitu. Setelah survei, akhirnya kenapa gue nggak jualan pempek aja gitu kan? Karena satu itu resep keluarga. Kebetulan aku punya keluarga di Palembang juga, jadi kita pakai resep keluarga dan kayak jualan ini aja deh. Tapi versi frozen yang bisa langsung dimasak. Awalnya T1 ya, pempek itu belum. Awalnya tuh T1 dulu, frozen. Terus banyak yang request kenapa nggak pempek aja sekalian, pempek aja semua gitu kan. Ya udahlah, akhirnya aku bikin pempek dengan trial tuh mungkin ada 2-3 kali trial gitu. Akhirnya ya udah pempek, walaupun itu saat itu pembeli pertamanya itu cuma paling 1-3-4 orang aja. Kenapa? Sebentar ya. Kenapa? Oke, sambil tunggu Pak Isma, mungkin saya juga sharing sedikit ya. Apa namanya, udah bisa lanjut. Iya, nggak apa-apa. Ya. Kamu lanjutin aja nggak apa-apa. Jadi bisa dibilang tuh pada waktu itu, kalau shoot aja sebenarnya udah lama ya, shoot aja itu dari sebelum kita merit ya. Tapi waktu itu mulainya dari kalau ada sinyal kayak gini. Iya, sinyalnya sama ya. Aku aja deh, coba deh gantian deh Serapin kalau misalnya Serapin belum bisa. Jadi akhirnya dengan waktu yang singkat itu pas banget baru PSBB total itu akhirnya aku bikin bisnis, aku patenin dan alhamdulillah sih berjalan sampai sekarang. Untuk masalah harga dan target konsumen kita tuh sebenarnya menengah sih, yang menengah, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga, tapi yang pasti terjangkau untuk pelajar, untuk rumah tangga dan pekerja. Terus apa lagi ya? Share screen mati apa? Dari screen mati, Miss.
Iya. Robinnya keluar deh. Ya, sorry guys. Jadi nggak tahu nih sinyalnya jelek banget. Nggak tahu nih. Oke. Sorry ya guys ya. Tadi udah nyampe mana ya? Aku pricing harga sama target konsumen. Oke, udah kita lanjut aja deh. Lanjut dulu ya. Nanti baru mungkin habis itu saya sharing tambahin. Aku udah tinggal itu lanjut ke yang itunya lagi. Selanjutnya. Udah. Oke ya. Terus ini ada starting di produk sama brand dan logo. Kalau penjualannya kita awal dari Instagram. Ya pasti sekarang media sosial sih. Instagram, ya teman pastinya, terus WhatsApp. Bahkan aku hampir setiap membuka PO itu aku selalu kayak jemput bola. Aku akan chat-chatin satu-satu, japri-japriin sesuatu pelanggan yang udah pernah beli atau yang belum, aku akan japri-japriin. Disambung aja. Lanjut ke slide atau yang ini dulu? Di sini. Dia sambung aja, udah sambung masalah brand dan logo. Maaf. Ya, jadi tadi saya sharing guys, sebenarnya kalau sudah itu udah lama dari sebelum kita tuh merit. Dulu udah pernah bikin dulu, tapi dulu masih produknya kue kering. Nah, produk ini bisa dibilang kayak produk apa ya, kayak dan sengaja sih kan waktu itu kan tadi kan Kak Iska udah cerita ya, kita mau buka usaha, terus akhirnya tiba-tiba malah jadi larinya ke Taiwan gitu. Nah kalau untuk brand sama logonya sendiri waktu itu kalau dapur uang emang dari Kak Iska sendiri saya kasih nama, logo juga dia sendiri yang bikin. Waktu itu pilih apa ya, pilih gambar-gambarnya apa segala macem tulisannya. Cuma memang kita kalau kita biasanya komunikasi sih, kayak misalnya begini, kayak Iska bikin ini ikannya gambarnya kayak begini gimana gitu kan, saya kasih pendapatnya jangan yang itu deh, ikan yang ini gambarnya gini aja gitu. Sampai akhirnya jadi logo dapur uangnya sekarang. Kalau kayak Sweet and Sweet juga sama, Sweet and Sweet itu waktu itu udah lupa pas waktu itu saya kasih nama atau namanya memang dari Kaisma atau gimana saya juga lupa. Logonya saya bikin. Kenapa kita juga concern di situ, karena gini sih guys, brand itu penting untuk dipikirkan dengan serius. Kenapa? Karena itu yang akan orang kenal kan, terus itu yang akan mengidentifikasi bisnis kita dari bisnis-bisnis lain yang sejenis. Kayak contoh misalnya dapur iwak. Kenapa kita pakai nama itu? Kok kita nggak pakai nama pempek apa atau Taiwan apa gitu misalnya namanya? Karena memang kita Mr. Robin, kita nggak mau stuck di sebenarnya. Kenapa akhirnya namanya gitu? Yes, halo. Mr. Robin sore putus-putus. Ya kenapa? Putus ya, oke. Sorry banget ya guys ya, ini benar-benar sinyalnya caur banget ya di sini. Oke, sekarang clear, sore clear. Clear ya, oke. Ya, jadi balik lagi kayak tadi ya. Kenapa kita kasih nama itu supaya kita bisa develop, bahwa kita nggak mau produknya misalnya cuma kayak stuck di PMK atau di Taiwan doang. Kayak sekarang kan yang kita mau keluarin produk baru, nanti akan keluar produk kotak-kotak. Terus saya itu juga kita punya produk kerupuk gitu. Yang nggak tahu sih nanti ke depannya mungkin ada produk apa lagi. Dan ini mungkin kalau misalkan kalian sekarang itu pikiran pengen punya usaha, brand sama logo itu perlu dipikirin banget gitu. Ya mungkin ada orang yang begini ya, udah gampang lah, yang gampang-gampang aja gitu kan. Tapi kalau berdasarkan apa yang saya baca gitu kan, pentingnya kita punya nama itu supaya itu tadi kan orang dengan mudah mengidentifikasi bisnis kita gitu kan. Terus logo juga peras juga ke orang-orang. Terus sama seperti brand, ada identifikasi yang orang-orang bisa kenali secara langsung ketika dia melihat produk kita gitu ya. Mungkin kalau kita ngomong kayak brand atau logo, kita lihat aja brand-brand yang udah terkenal ya, kayak misalnya McDonald's gitu kan, itu sangat identik sekali gitu kan. Apa namanya ya, amat sangat gampang untuk dikenali
dan jadinya everlasting. Nah ini proses awal waktu kita mulai dapur iwak. Walaupun mungkin tadi dimulai dari Kaisma dulu yang running ya, saya tuh dulu jobnya cuma jadi tukang tester doang gitu kan. Uji coba bikin pempek nih, coba yang ini pakai ikan ini rasanya kayak gimana, coba pakai ikan ini lagi rasanya gimana. Itu proses awalnya. Kita lanjut ya sekarang ya ke yang berikutnya. Sekarang ke gimana kita menjalankan bisnis ini, khususnya buat dapur iwak yang udah 1 tahun lebih kita jalani. Silakan. Selain belakangan ini sih sebenarnya udah lebih teratur ya, sejujurnya ya, belakangan itu baru lebih teratur dibanding sebelum berburu awal, karena aku yang produksi sendiri, aku yang masarin, aku yang ngitung manajemen segala macamnya itu aku sendiri, dan segala macam. Akhirnya aku cerita ke Mr. Robin, dan ya alhamdulillahnya sih mau bantuin gitu. Jadi sekarang aku cuma megang produksinya aja, tinggal merekap berapa yang pesan. Jadi Mr. Robin ini itu cuma bagian promosi, hitung keuangannya. Jadi sekarang udah lebih gampang sih, lebih gampang lah bantu. Dan baru-baru ini selama bulan Ramadan kemarin ini akhirnya kita buka untuk reseller. Jadi kita punya pelanggan baru yang nggak cuma itu aja orangnya. Sebenarnya sih enaknya punya continue buyer adalah mereka pasti akan beli terus, dan mereka tuh ya. Miss, what do we do when we run business? When do we? Okay. Miss Isma will tell you later ya Mirza ya, after this. Yes. Oke, aku lanjut ya. What? Oh. Jadi untungnya karena punya reseller itu adalah punya tambah pembeli baru, gak cuma itu aja. Terus alhamdulillah sekarang sih udah punya 3 Mr. Robin ya, 3 reseller ya, jadi udah lebih enak lah, banyak pelanggan barunya kan. Kalau promosi itu kayak bagian Mr. Robin aja nanti ya, Mr. Robin akan jelasin promosinya. Ya pasti salah satunya adalah aku selalu jemput bola, aku akan japrin satu-satu orang di WhatsApp untuk nawarin, aku lagi buka PO loh, menunya ini, dan ada promonya ini. Itu. Ya dengan cara itu, at least udah bisa dapat pelanggan yang lebih banyak sih. Oke, Mr. Robin. Ya aku mau nambahin, jadi kurang lebih sih begini. Emang kita jalannya juga kita nggak langsung rapi. Tadi kan Kak Isma juga cerita ya. Kalau mulai jalannya juga ya namanya bisnis rumahan gimana sih, ya udah yang penting kita jalan aja gitu kan. Orang pesen kita bikinin, kita jual kayak gitu kan. Tapi setelah 1 tahun nih, yang tadi Kak Isma bilang ya ada kejenuhan, terus mungkin itu pas cerita saya coba dengerin dulu awalnya ya, terus saya tanya apa kejenuhan itu karena apa? Apakah karena nggak punya partner, atau karena merasa stagnan, atau gimana gitu. Akhirnya dari obrolan itu terus kita coba pecahin masalahnya. Nah, ini kan ada beberapa poin, ada 6 poin di sini, mungkin nanti saya akan coba sedikit ya. Kayak misalkan sistem produksi. Kalau misalkan kalian usaha kuliner, kayak lagi juga kan ada usaha kuliner ya. Kalau kalian usaha kuliner itu kalian perlu pikirin banget gimana cara kalian mengelola proses produksinya. Sebentar guys. Gimana cara kalian ngolah sistem produksinya, karena kayak kita begini juga kalau kita mau terima aja bisa aja gitu, cuma kan pertama kita masih orang kerja ya kan, terus kedua juga
produksi masih sendiri, masih tangan sendiri. Jadi kita punya apa namanya ya, punya sumber daya manusia sangat terbatas. Jadi Terbatas kita banget. coba ngatur, gimana caranya kalau kayak ada pesanan, oh kita bikin nih kayak PO dari Minggu sampai Rabu, berarti Kamis Jumat itu kita proses produksi, Sabtu kita bisa kirim, bisa anterin pesanannya kayak gitu. Itu perlu banget ya tuh proses produksi tersebut. Gitu. Terus yang proses promotingnya ya tadi guysnya juga udah cerita ya, jemput bola, terus kita juga pakai reseller, gitu kan. Yang intinya apa ya, harus rajin-rajin cerita gitu ya kan. Dan kita berdua punya gaya promosi yang sebenarnya berbeda gitu kan. Berbeda, iya. Kalau kayak Kaisma kan langsung straight ya kan. Kalau saya mungkin lebih ada sedikit melucu-lucu, bikin status lucu-lucu gitu kan, buat attract attention gitu kan. Terus saya bangun reseller gitu kan, tawarin ke orang mau jadi reseller ya, produk tetangga kayak gitu. Terus ada service. Jadi ini sebetulnya nyambung ke yang tadi Kaisma cerita, supaya kita punya continuous buyer. Karena gini loh, tipe pembeli kan banyak ya. Ada orang yang sekali beli, ada orang yang akan beli berkali-kali, ada yang cuma pengen coba-coba, ada juga yang setia gitu. Karena gimana nih caranya nih supaya kita bisa mempertahankan si continuous buyer juga dengan si orang yang baru beli supaya bisa jadi continuous buyer ya. Caranya adalah dengan memberikan service gitu kan. Kita selalu perbaiki, misalnya kayak gini, pengemasan dulu waktu baru-baru jual itu coba pakai mica, betul ya? Iya. Coba pakai mica di staples gitu kan, terus wah kayaknya ini kurang safe nih produknya, jadi kurang hygiene, terus kurang awet, yaudah deh kita perbaiki produknya, kita pakai vakum gitu kan. Terus juga itu ada yang salah produksi ya. Iya, sempat ada salah produksi. Terus kita ganti gitu kan. Terus kita tanya, kurangnya apa gitu kan? Iya. Kurang pedas misalnya, atau kurang asin. Pelanggan. Kita tanya ke pelanggan gitu kan, supaya kita bisa kasih servis. Terus juga kan kita juga sampai beli plastiknya khusus gitu kan. Kita cari warnanya hijau nih biar cocok gitu kan, biar nyambung sama si dapur luas gitu kan. Kita labelin stiker supaya menarik gitu. Ya itu bagian dari servis gitu. Jadi walaupun kita cuma jual produk yang pepes frozen doang, yang istilahnya gini loh, ya udah istilahnya masukin ke freezer, dijual pakai bungkus plastik juga udah jadi gitu kan. Tapi kita nggak mau begitu gitu, kita kasih servis. Bahkan kalau aku kan orangnya lebih detail ya, saya kan lebih detail gitu kan. Saya tuh jadi suka bawel gitu, kayak awas ada rambut gitu, kayak gitu-gitu tuh. Itu pernah ya ada rambut ya, ada rambut akhirnya kita nggak jadi pakai gitu loh. Jadi rambut itu masuk ke dalam mesin, ke dalam plastik vakum, itu kita nggak jadi, langsung kita buka. Tapi pasti memang kalau jual-jual seperti itu pasti ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kita nggak bisa prediksi ya, tiba-tiba ada rambut gitu kan. Walaupun kayak perasaan tuh udah safety banget gitu untuk produksi yang kayak gitu-gitu. Cek, oke. Terus masalah kayak keuangannya, kalau selain rata-rata bayar pada transfer ya, sekarang itu transfer. Kalau mungkin kalau yang pada belinya di aku tuh rata-rata cash. Jadi kita akan satuin setiap habis buka pre-order, kita akan satuin, hitung segala macam. Oh berarti modalnya sekian, balik modal nih gitu kan. Terus untungnya sekian, nanti kita akan dari untungnya itu kita akan taruh lagi sebagai modal. Karena setiap PO itu kan penghasilannya berbeda. Mungkin PO ini lebih tinggi atau nanti selanjutnya nggak terlalu tinggi juga. Ya pasti kita harus punya kayak semacam kas atau dana daruratnya si bisnis ini. Gitu. Share screen-nya nggak bisa lagi ya? Lanjut aja kali ya, karena kan tinggal 2 poin tuh. Tadi udah nyampe ke finance ya? Iya, ada finance. Iya. Ya, finance itu penting. Ya, finance itu penting banget benar-benar. Yes, betul. Penting banget, kenapa? Karena
Tapi gini ya, kalau kalian punya usaha nggak menguntungkan kan sebetulnya buat apa juga ya nggak sih? Ya kan kalau pasti kan kalau kalian punya usaha pengennya bisa untung kan. Gitu kan. Terus makanya setiap detail, setiap apa ya, setiap pengeluaran sekecil apapun itu harus dicatat dan harus dilaporin. Nah ini juga harus apa namanya ya, kayak harus ada saling percaya ya sama partner ya. Kalau kayak di dapur iwak sama Sutensu kan saya ngelola keuangannya kan, ya harus saling percaya gitu. Ini walaupun kita couple tapi bukan berarti tuh kita mulus loh guys. Kadang-kadang juga kita juga suka ribut gitu kan, ini duit dari mana, ini pakai duit apa gitu. Itu saya bawel banget gitu, ini pakai duit apa, ini apa namanya, belanjanya ada sisa apa enggak, itu benar-benar kita cek banget gitu. Sampai berapa harganya, berapa sekilo, Sampai termasuk ongkir-ongkirnya ya dihitung. kena ongkir nggak, ongkirnya berapa gitu, kayak gitu. Terus kayak plastik itu juga semua saya hitungin semua gitu. Kenapa? Karena sekali lagi terus sehat, karena kalau keuangannya nggak sehat ya bisnis kamu nggak akan bisa jalan. Ya, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, itu udah ke poin terakhir sih tentang tips. Kesulitan dan hambatan sebenarnya tadi udah dibahas. Kesulitannya adalah karena sumber daya manusianya sangat terbatas sekali. Produksi itu cuma aku dan mamaku, jadi mau nggak mau itu dalam 1 minggu ketika buka pre-order itu kita harus ngatur bang, malam ini harus ngapain, besok harus ngapain, bahkan sampai begadang sampai jam 2 pagi pun aku lakuin supaya tepat waktu gitu. Itu ada resikonya sebenarnya, karena siang kan harus kerja, jadi produksi itu cuma bisa dari jam 7 malam sampai tengah malam, sampai jam 12 1 gitu baru kelar. Tapi kalau misalnya kalian mungkin menyanggupi pesanan yang banyak dan menyanggupi untuk begadang, it's okay, lakuin aja. Kalau kalian senang, lakuin aja. Tapi kalau kalian menjalani bisnisnya itu dengan kayak tertekan, dengan rasa kayak jenuh gitu, mending dibatasin aja jumlah pesanannya. Terus yang pasti kalau punya bisnis sistem pre-order itu, dalam setiap minggu tuh kalian udah harus tahu harus ngapa-ngapain, harus punya jadwal. Ya pasti kalau kalian lewat atau meleset aja dari jadwal yang kalian susun tuh udah kacau terus ya. Time management tuh penting banget sih kalau lagi bisnis, apalagi kalau SDM sedikit ya. Lanjut Pak. Oke, aku nambahin ya guys. Tambahin. Mungkin kalau saya lebih ke pertama mindset sih. Mr. Robinnya putus lagi ya. Iya kayaknya suaranya. Oke, sorry ya guys. Oke, kalau mindset, kalau misalnya kamu mindsetnya gini sih, kalau kamu mau sesuatu pasti kamu memperjuangkan kan. Terus sama kayak halnya kayak ngomongin bisnis, kamu tuh harus yang kayak konsisten, harus punya prinsip dalam jalan bisnis itu tuh. Jadi jangan main-main. Kalau kamu mau serius. Tapi kalau dari awal udah yang kayak nggak serius gitu, mending skip aja deh. Kalau mau jalan bisnis tuh harus serius. Terus yang pasti mindsetnya itu harus
jangan yang main-main kalau jalan bisnis gitu sih. Sebenarnya tambahan nggak? Aku nambahin ya. Guys, harus sorry banget nih, biasanya kita lancar ya, jadi kali ini tuh nge-lag terus. Ya, jadi coba aku tutup video aja deh ya. Mungkin karena tutup video. Jadi kalau aku sih sering bilang ya sama Kak Isma ya, kalau kita punya usaha, mindsetnya harus mindset pengusaha, jangan mindset karyawan. Mindset karyawan itu bedanya apa sih? Bedanya kayak begini kan, ya harus siap ngambil resiko gitu kan, terus harus siap rugi, terus harus nggak bisa nunggu mood dulu gitu kan, tapi memang ya harus dikerjakan gitu kan. Bedanya kan kalau kayak kita jadi karyawan itu kan kita ngikutin perintah aja kan, oh bikin ini ya udah kita bikin itu kita bikin, terus mungkin begini ya, kan aku nggak tahu nih kalian di sini selain Levi mungkin ada lagi nggak yang punya usaha gitu. Kalau aku sih saranin kalau kalian punya usaha ya kalau bisa ada teman, mungkin bukan teman buat jalan usaha bareng, tapi bisa kayak teman sharing gitu. Kenapa? Karena sekali lagi namanya kita itu ngerjain sesuatu yang nggak ada atasannya ya, semua kan di-handle sama kita semua kan. Jadi kalau kayak aku sih sama Kak Isma, kita bagi tugas ya kan, tugas aku ngapain, tugas Kak Isma ngapain, terus kita ngobrol, kita diskusin gitu kan, kira-kira kita mau bikin apa lagi ya, ini kita mau ada promo apa ya gitu. Jadi kita banyakin komunikasi gitu. Terus ya namanya komunikasi atau diskusi ya kadang-kadang kan nggak selalu ketemu nih titik temunya gitu kan. Mungkin kalau kayak kalian yang tidak pernah pesen atau udah pernah lihat IG-nya, kayaknya enaknya udah jadi begini, udah jadi begitu ya kan. Di balik itu semua sebetulnya ada proses yang sangat panjang gitu loh. Kayak contoh kemarin waktu lebaran kan kita bikin hampers dapur gua. Itu sampai bisa bikin packaging kayak begitu tuh, itu panjang banget deh. Itu kayaknya berhari-hari, berminggu-minggu gitu cuma buat ngomongin packaging doang, dari mau pakai keranjang bambu, ganti lagi ke apa, mau pakai ini, mau dihias bagaimana gitu. Itu proses yang nggak sebentar, makanya perlu perlu punya sikap yang nggak gampang nyerah, yang yang daya tahannya lah harus kuat lah, karena memang berkali-kali uji coba kayak gitu. Itu mindset tuh perlu banget. Terus tadi juga kesulitan sama hambatan udah dibahas ya, kesulitan hambatannya apa aja. Terus yang kedua perlu self management sih. Jadi kalau kayak aku nih sama Kak Isma kan karena kita juga married couple gitu ya, jadi kita perlu punya self management yang kuat gitu. Kayak misalnya begini, kalau kayak sama teman kerja gitu kan kesel, udah pada saat kesel udah kan, nanti pulang ke rumah kan nggak ketemu kan. Tapi kan kalau kayak gini kan kita ketemu gitu. Jadi misalkan, aduh ini gue mau bahas ini nih, dia kok kayaknya responnya kurang ya. Nah itu kita kalau kita nggak bisa punya self management yang baik, itu juga bisa jadi masalah gitu kan. Dan itu nggak cuma sama kita doang sih, sebetulnya kayak kalian nih misalnya sama temen ya kan, kalau kayak masih sekolah kerja kelompok, nah itu kan gampang banget yang namanya ngambek, bete gitu kan, dan akhirnya tujuannya kalian itu jadi nggak tercapai. Yang harusnya kalian bisa ngerjain tugas sampai selesai, akhirnya tugasnya jadi nggak selesai. Sama punya usaha juga sama gitu, kadang-kadang nanti akhirnya goal atau target kita bisa jadi nggak tercapai karena masalah seperti itu gitu. Terus self management dulu juga punya trust gitu kan, kayak misalnya produksi nih, udah deh percaya aja deh gitu kan, percaya aja kalau misalkan Kaisma itu bisa benar-benar bisa handle itu semua gitu kan. Sebenarnya kayak Kaisma juga percaya banget sama saya masalah ngatur uangnya gitu, ngatur uangnya bagaimana gitu, itu udah diserahin sepenuhnya ke saya gitu. Tapi ada juga bagian-bagian lain yang kita kerjain bareng-bareng, kayak contoh misalnya foto produk ya kan, saya pengennya fotonya kayak begini, Kaisma pengennya fotonya kayak apa gitu. Nah itu kayak contoh foto produk juga, itu kita juga ini banget ya, pikirin banget ya, kita sampai ke IKEA nyari piring sampai kayak gitu-gitu guys gitu kan. Terus saya juga riset juga kan, cari-cari contoh-contoh di Google foto-foto yang bagus kayak apa ya buat foto produk tempe, produk sejenis dengan usaha kita yang biar fotonya bagus sama gitu. Nah mungkin itu aja sih sharing kita. Kita tanya jawab aja kali ya langsung yang Miss-Lily ya. Iya boleh. 5 menit atau 10 menit sebelum aku masuk ke lagi. Oke guys, kalau kalian punya pertanyaan boleh banget nih langsung tanya aja
Ya, tadi Mirza mau tanya apa sayang? Mana Mirza? Mirza. Halo Mirza, Mirza tadi mau tanya apa Mirza? When did you start this running business? Oke, iya Mr. Robin, Kak Isma ditanya sama Mirza, kapan mulai menjalankan bisnisnya ini gitu? Apa? Sebenarnya ini bisnis pandemi sebenarnya. Bisnis yang lahir di tengah-tengah pandemi COVID. Jadi ya itu benar-benar lagi puncak-puncaknya pandemi di Indonesia kayaknya tuh. Lucu ya, kita orang krisis kita malah buka usaha. Iya. Jadi itu tuh bisnis anak-anak dari pandemi. Oke Mirza, jadi Miss Isma ini buka usahanya pas lagi pandemi Mirza. Jadi mereka cari peluang di tengah-tengah pandemi ini. Is that enough Mirza? Okay, Mirza has his video. So guys, do you have any other questions? Yang punya pertanyaan boleh banget ya. Oh iya, aku punya pertanyaan Miss Isma. Jadi kalau misalnya kita udah mulai bisnis itu, gimana caranya supaya kita nggak jenuh gitu? Cerita ke orang, cerita ke teman kamu. Apa yang bikin kamu jenuh tuh apa? Sharing ya. Apa proses produksinya, atau kamu jenuh dengan yang orang yang nggak ada yang beli, atau gimana? Kamu ceritain aja ke teman kamu. Nanti kalau misalnya kamu sudah mengeluarkan segala yang muncul-muncul di kepala kamu itu, nanti kamu akan susun selanjutnya. Aku harus apa? Oh iya, berarti Selanjutnya aku harus apa? Nanti jadi kamu nggak fokus di jenuhnya aja gitu. Jelas? Oke, thank you Miss. Iya. Mananya Miss, Bisa bantu jawab nggak? Aku ada telepon, sorry. mananya Miss. Iya, boleh, silakan kalian. Tadi Chris sudah terjawab ya, Chris ya? Valian suara besar sekali ya Valiannya. Miss Linggira bukan Valian. Ya, jadi emang kita bikin kayak talk show-nya di kantor, kita bisa mau sendiri di phone ini. Emang nggak usah share screen tanpa desain app lain atau apa. Valian, jadi tanyanya perihal apa nih? Jadinya kita talk show-nya kayak ngomong-ngomong di Zoom ini atau pakai Canva, tulis, dan terus share screen. Nanti kalau yang pakai Canva, nanti di selanjutnya ya. Sekarang cuma sharing aja dulu, Valian. Nanti ada lagi yang sharing setelah ini, ada Cici Levi setelah Mr. Robin ya. Jadinya ngomong-ngomong, ceritain. Iya, cerita-cerita aja, kita cerita. Gitu ya. Thank you. Ada lagi yang mau bertanya? I am next, Miss. Gimana caranya ngadepin masalah teknis? Laptop, internet, HP, dan sebagainya. Itu gimana tuh? Jadi kayak ini pertanyaannya Nicholas maksudnya dikaitkan ke usaha kita atau gimana nih, Nico? Iya, apa permasalahan di usaha kalian kayak pas lagi promosi tiba-tiba ada yang error atau gimana? Itu gimana tuh menghadapinya? Oke. Ya, kalau aku selalu bilang, dan aku juga bilang berkali-kali ke Kak Isma gini, gak usah pakai sumber daya yang kita nggak punya, pakai aja sumber daya yang kita punya dulu. Kita waktu baru-baru mulai juga kayak contoh nih, mau moto, nggak punya kamera kan, ya pakai handphone, gitu kan. Terus kita kan nggak punya nggak punya ring lamp ya, yang foto itu kan, ring light itu kan. Ya kita akhirnya fotonya mengandalkan cahaya matahari gitu. Jadi mulailah dari apa yang kita punya.
gitu. Jangan dari apa yang kita nggak punya. Kita juga baru-baru juga nggak punya piring yang bagus, ya kita akal-akalin gitu. Ada piring apa nih yang bisa kita pakai, jadi pakai sumber daya aja. Kalau masalah kayak laptop, handphone, yang standar-standar aja gitu loh. Oh, saya juga kan nggak bisa Photoshop ya, jadi selama ini kalau kayak saya bikin desain digital gitu, itu saya bikinnya pakai PowerPoint kalau kalian mau. Saya bahkan ngedit fotonya saya edit itu benar-benar manual banget. Saya masukin dulu ke online editing ya. Saya atur-atur dulu apa cahaya segala macam, baru saya masukin lagi. Jadi benar-benar dari apa yang kita punya gitu. Bukan berarti kayak saya ini, aduh laptop gue error nih, terus jadi nggak bisa kerja. Ya kan kita masih bisa ngedit pakai handphone kan. Gitu. Kayak gitu paling Niko. Oke, apakah sudah menjawab Niko? Sudah dong. Oke, thank you. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, Miss Fili mau tanya nih. Dari kalian di sini semua yang join, ada nggak sih kalian yang punya bisnis sendiri? Selain Cece Levi ya? Enggak, aku cuma gambar-gambar kasih orang, nah terus orangnya kasih aku. Oh, oke. Tapi itu bisa juga loh, itu Bisnis ya, Miss tapi ya. Shirley itu bisa juga. Kan kayak aku sekarang, Bisa iya. desain. Sekarang kan kotak langit bikin kayak gitu loh kalian. Aku bikin gambar ya kan, aku bikin ukurannya sangat besar, terus gambar itu aku jualin buat aktivitas mewarna itu juga bisa. Atau enggak? Iya, Mungkin siapa tahu nanti kalian bisa jadi apa namanya Artis. ilustratornya aku ya, bisa juga. Nah, boleh tuh Valian kan gambarnya keren ya Mister ya. Bisa juga nanti. Ya itu bisa dijadiin bisnis Valian, bisnis design. Ya. Selain Valian, ini kan kalian udah pada pernah belajar tentang entrepreneurship nih. Ada nggak ya setelah belajar itu mulai coba buat jualan sendiri? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin kalian setelah dengar holiday program hari ini, kalian jadi terbuka tuh. Bayangin guys, Miss Isma sama Mr. Robin, kita lagi krisis pandemi ya, di COVID-19, tapi mereka bisa melihat peluang. Apa kan orang nggak bisa makan keluar, orang pengen cari jajanan di rumah, jadi bikin usaha kayak gitu. Awalnya iseng-iseng ya tadi Kak Isma bilang ya, iseng buat dapur iwak, tapi ternyata bisa jadi besar gitu. Sekarang di sekolah juga banyak yang pesen, pempeknya enak banget. Nah, kalau Kak Isma sama Miss Robin bisa, kenapa kalian enggak? Kayak gitu. Ya mungkin kalau misalkan dibilang dari kita, mungkin agak kejauhan kali ya Miss Shirley ya. Kan kayak di sini ada Cece Levi nih. Setahu saya juga Cece Levi itu dari SMP udah jualan bareng Amanda, Lauren. Ya nggak sih? Udah mulai jualan tuh di WNC, di KPO, nasi, apa gitu kalau nggak salah gitu kan. Nah, mungkin ini sebelum nanti pindah ke Levi, dari Miss Robin sih udah sharingnya yang itu mungkin Kak Isma akan membagiin buat penutup. Jadi kalian yang ikut di sini, kalau mau dibilang aku masih sekolah, baru SD, SMP, aku nggak bisa buka usaha. Actually bisa aja gitu kan. Dengan usaha itu nggak harus jualan, kan usaha tuh bisa apa usaha, bisa bikin jasa. Ya kan, misalkan kalian apa terima jasa apa nih misalnya nih, bukan jasa ngerjain PR bukan ya. Kayak gitu loh, terima jasa bikin PowerPoint buat presentasi jadi menarik ya kan. Mungkin ada teman kamu yang nggak bisa bikin PPT, kamu tawarin gitu kan, bisa aja gitu kan. Atau kamu jualin produk-produk orang. Kayak kita punya satu reseller ya, itu dia itu setiap kali PO itu bisa 50.000, pernah 100.000 lebih gitu kan. Itu kalau sekali PO 100.000, kalau 2 kali PO kan paling biasa kita buka PO sebulan 2 kali kan. Bisa 200.000, itu dia nggak perlu masak, nggak perlu ngadonin pempek, dia dapat duit 200.000 setiap bulan gitu kan. Itu bisa juga kayak gitu. Cuma modal apa dia? Modalnya rajin pasang status di WA, rajin WA-in orang, kayak gitu-gitu.
Oh iya sih, sama ini, jangan malu untuk jualan. Iya betul. Iya, karena kalau yang nggak biasa jualan pasti agak malu-malu. Kalian katakanlah butuh untuk jualan atau senang jualan, kebuang deh malunya. Pede aja jualan apapun gitu. Ya betul. Ya kalian juga jualan juga bisa jualan kan versi kalian kan. Kayak kan saya cerita kan kalau saya kan kalau kayak jualan gitu kan, update-nya saya bikin lucu-lucu gitu kan. Terus mungkin kalau saya lebih kayak ke ini ya, ke reseller kayak bangun hubungan gitu kan. Terus ngobrol sama mereka, tanya gimana dari yang pada beli, ada respon apa gitu kan. Terus kayak kita bilang thank you ya, kamu udah bantu kita jualin produk kita kayak gitu-gitu. Ya sesuai dengan gayanya kalian aja gitu. Oke. Isma ada lagi nggak? Oke. Kalau nggak ada ya misteri silakan misteri. Oke, udah jam 11 juga nggak apa-apa. Thank you banget Kak Isma udah mau join dan mau sharing tentang gimana awal mulanya Kak Isma bisa bangun dapur Iwak, Sweet and Sweet. Thank you juga Mr. Robin udah bantuin. Tapi guys, kita nggak selesai sampai sini. Setelah Kak Isma, abis ini ada Cece Levi yang mau sharing sama kita tentang bagaimana Cece Levi membangun bisnis. Yang Cece Levi jalanin sekarang, Cece Levi tuh nggak jalanin satu bisnis doang loh guys. Banyak banget bisnis yang dia lagi jalanin sekarang. Jadi kita say thank you dulu ya sama Mr. Robin sama Kak Isma. Thank you. Iya. Thank you, Miss. Thank you, Mr. Robin. Itu ada DDK itu, anaknya Mr. Robin tuh pengen ikutan tuh. Ya. Thank you, Miss. Say bye-bye, say bye-bye. Isma. Bye. Bye-bye, Kak. Oke, kita langsung ke Cece Levi ya. Kayaknya kalau Cece Levi kita nggak usah kenalan lagi ya. Siapa sih yang nggak kenal Cece Levi di sini? Mana Cece Levi-nya hilang loh. Oh, itu video. Oke guys, sebelum kita masuk ke Cece Levi nih, benar kata Miss Isma sama Mr. Robin tadi ya. Yang penting kalau mau jualan itu kita nggak usah malu. Kayak contohnya sekarang, Miss Firly itu juga sebenarnya lagi buka usaha. Namanya usaha es Shanghai. Ya, Miss Firly buka usaha es campur, es teler, es jeruk, pokoknya berbagai macam aneka minuman. Kayak gitu. Awalnya Miss Firly kayak, aduh gimana ya, emang bisa jualan? Emang bisa gitu. Miss Firly jualannya nggak delivery guys, karena kan itu es ya. Es, jadi kalau delivery kan cair. Jadi Miss Firly jualannya itu di tempat. Dan ternyata setelah dijalanin, seru loh guys. Kita bisa dapat tambahan uang jajan, terus dapat pengalaman baru, dapat kenalan baru, kayak gitu. Jadi jangan takut ya. Ini gue pada tutup video semua sih, yuk dibuka yuk. Kita langsung sambut yuk. Cece Levi, silahkan. Halo, Cece Levi. Hai Cece Levi. Iya, I think your connection is good back. Sorry guys kalau nanti suara aku agak putus-putus. Miss. Tadi tiba-tiba mati lampu. Iya, it's okay, Lev. Oke, apakah sudah? Udah kedengeran belum guys? Sudah, Lev. Sudah. Oke. Hai guys, selamat datang di rumah Siska Call. Bukan ya guys, ini virtual background. Oke, aku langsung aja share screen ya guys. Nah, buat yang belum kenal aku, kenalin. Nama aku Levinia Herinata. Aku 15 tahun. And I'm a singer, aku penyanyi, terus juga aku penari juga, terus aku juga bisa menjadi seorang model, and also makeup artist, dan pengusaha muda.
Nah, di sini aku ada 3 bisnis. Aku ada bisnis network marketing. Itu aku join 2 bisnis. Ada yang namanya AFC, HDI, dan satu lagi aku ada buat bisnis sendiri. Itu adalah bisnis cookies. Namanya adalah @@bylevi. Ya, ini Instagramnya, kalau kalian mau follow silakan, jangan lupa follow ya guys. Nah, ini baru banget aku bikin bisnis ini. Awalnya itu di awal tahun kayaknya ya, Januari atau Februari. Dan ini adalah cookies yang musiman gitu. Jadi misalnya pas Imlek, yaudah aku jual karakter Imlek. Terus kalau pas Lebaran, aku jual cookies Lebaran. Terus jadi kalau emang kayak sekarang nih lagi nggak ada event apa-apa nih, ini lagi mati, tapi masih bisa diorder kayak gitu. Nah, penasaran kan kalian cookiesnya kayak apa? Lucu banget loh. Nih, aku kasih lihat. Wait. Para guys. Oke, sorry guys, barusan mati lampu again. Sorry, kenapa ya hari ini ya? Kak Isma juga connection-nya tadi trouble, aku juga. Oke, kita lanjut aja ya. Nggak apa-apa, mungkin cuaca kali ya. Iya. Di atas videonya Cece ada tertulis network bandwidth-nya lagi low. Ya. Nih cookiesnya. Tada, ada Captain America. Ada pink strawberry. Tada, lucu kan? Lucu-lucu banget ini. Ya lucu banget kan guys. Nah, bentar ya. Nah, tunggu aku jalan cari sinyal. Langsung aja next menjawab pertanyaan. Pertanyaannya pertama, kenapa aku membangun usaha? Kenapa aku bangun usaha? Karena Halo, Levi. Oke, apakah suaraku kedengaran? Oke, kenapa aku mau bangun usaha? Karena awalnya coba-coba, iseng aja, dan karena emang aku itu hobi banget jualan dari akhir SD kayaknya ya. Aku kayak jualan alat tulis, pensil, yang gitu-gitu. Terus ada jualan puding juga. Terus pas SMP aku ada jual rice box gitu. Dan itu aku jual di Wednesday on sale dan lumayan laku juga. Nah, sekarang aku lagi coba bisnis yang lebih serius dan pastinya menguntungkan ya kan. Untuk nabung, thank you Nicholas. Dan yang pasti menguntungkan. Nah, karena kan menurut aku bisnis itu adalah sebuah skill ya.
kalau misalnya orang tuh nggak punya skill untuk jualan, skill itu kan harus diasah kan. Makanya aku mau asah skill menjualan aku ini dari sekarang gitu. Karena memang bisnis itu nggak bisa instan gitu. Nggak ada orang pertama kali bisnis tuh langsung berhasil, langsung menghasilkan banyak gitu. Pasti orang ada coba-coba bisnis A, bisnis B, kayak gitu. Kenapa aku memilih usaha kuliner dan kesehatan? Jadi aku ini punya 2 bisnis. Aku menjual produk kesehatan dan juga kuliner. Karena kalau untuk bisnis kesehatan, menurut aku kesehatan itu nggak ada matinya ya. Justru orang makin kesini makin mau sehat, makin kesini orang malah banyak yang diet, terus malah bikin catering yang sehat-sehat dan laku gitu. Emang orang makin kesini tuh makin mau sehat gitu dan punya gizi yang ideal gitu. Jadi menurut aku kesehatan itu nggak ada matinya gitu. Justru nanti ke depan akan semakin berkembang. Dan kenapa memilih kuliner? Sebenarnya untuk cookies ini aku belum cukup puas. Aku masih mau menjual banyak. Jadi kayak aku lagi coba untuk jual kayak kopi-kopian kekinian, kayak kopi Jadi Jiwa yang gitu-gitu. Cuma emang lagi trial. Dan juga aku nanti rencananya mau ada jual ice cream juga, tapi emang masih percobaan gitu. Supaya nanti pas jual rasanya itu udah standar. Nah, bagaimana proses membangun usahanya? Menurut aku bukan lebih ke usaha, bukan lebih ke bisnisnya sih cara membangunnya. Tapi kalau untuk anak muda kayak kita yang masih remaja gitu kan, itu lebih ke proses cara pasti malu banget pertama kali jualan gitu. Belum tentu semua anak itu mau jualan gitu. Karena apa? Karena malu gitu. Selalu anggapnya jualan ya, miskin ya gitu. Pasti dikiranya tuh kayak gitu. Selalu mindset orang tuh kayak gitu. Jualan ya, enggak punya duit ya kayak gitu. Padahal enggak juga gitu. Bisnis tuh untuk siapa aja gitu. Justru bisnis itu bukan berarti kita miskin, artinya kita mau menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih kaya gitu guys. Siapa sih nggak mau kaya gitu kan? Nah, kayak cleanse misalnya mau jualan, yang penting itu kalau untuk sekarang itu bukan, menurut aku bukan produknya ya. Kalau Miss Robin dan Karisma kan memang tujuannya untuk apa ya, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu kan. Tapi menurut aku kalau untuk anak muda kayak kita itu jualan itu menjadi sebuah pengalaman dan proses membangun diri sih gitu. Jadi menurut aku untuk produknya itu sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Yang penting kita tuh ada niat mau jualan, kita promosi, terus kita punya uang sendiri, itu rasanya seneng banget gitu. Jadi misalnya Clips mau jualan, Clips nggak harus cari produk yang kayak bagus atau gimana. Clips misalnya gambar, terus dijualin ke orang. Itu juga udah termasuk bisnis gitu. Jadi menurut aku kalau untuk anak umur segini produknya itu nggak terlalu penting gitu, yang penting niatnya gitu dan keberaniannya. Terus cara menentukan harga, pastinya semuanya dihitung secara detail ya, dari modal, terus ongkirnya, terus juga harga bahan-bahannya, semua tuh dihitung per gram dan per porsi gitu, supaya kan jualan kan kita tujuannya mau mencari keuntungan ya, jangan sampai kita tapi itu bikinnya meetingnya itu bikinnya ada masalah. Gak ada, Davin. Bikinnya itu bikin. Silakan dilanjut, Levi. Oke. Nah, aku mau kasih lihat juga ini logo dari yang aku jualan. Wait ya. Alasannya nanti aku kasih tahu. Oke.
Share screen dulu. Nah, ini dia logonya. Lucu kan? Nah, kenapa aku kasih nama Ed? Karena di rumah itu aku selalu dipanggil Dede, gitu kan? Karena aku emang anak paling kecil. Nah, kalau Dede dibalik jadinya D gitu. Jadi namanya Ed. Terus ada nama aku Ed by Levi. Kalau karakter ini sendiri nih, si cewek di Kepang 2 ini itu apa ya, bikinan sendiri gitu. Jadi kan kalau misalnya kita ngambil logo di Canva itu kan orang lain pasti bisa pakai kan, karena bisa pakai yang sama gitu. Sedangkan kalau ini tuh kalau ada yang pakai berarti dia screenshot gitu dari punyanya aku, karena ini aku beli gitu, aku beli suruh orang desain dan sesuai yang aku mau kayak gitu. Nah, cara menjalankan usahanya itu dan mengatur keuangannya ya. Kalau aku punya rekening pribadi untuk aku nabung, jadi uang itu nggak aku apa-apain, nggak bisa aku tarik juga uangnya, jadi benar-benar aku simpan di situ. Jadi dari bisnis kecil-kecilan aku yang sekarang ini, aku masukin ke tabungan itu supaya itu bisa menjadi sebuah modal bisnis untuk kedepannya yang lebih besar, kayak gitu. Karena kan bisnis kan modalnya harus gede gitu, dan juga buat saving juga. Nah, saran aku kalau kalian mau bisnis, usahakan uang yang kalian hasilkan itu jangan dipakai. Kalian kan kalau makan ada orang tua makan mah gitu. Beda misalnya sama Miss Firly, hidup sendiri. Miss Firly jualan, keuntungannya pasti dipakai untuk makan sehari-hari, untuk belanja ini itu, belanja kebutuhan. Tapi kan kalian nggak ada kebutuhan, semua kan orang tua yang beli gitu. Jadi aku saranin kalau misalnya kalian emang mau bisnis, uangnya disimpan, oke? Disimpan, dikumpulin. Nah, cara memberikan servis kepada konsumen. Kalau aku sendiri, aku harus cari role model dulu. Jadi sebelum aku mulai jualan ini, aku chat beberapa toko, aku pura-pura mau beli gitu. Sebenarnya nggak beli, cuma pura-pura aja. Aku cuma pengen tahu cara mereka menangani aku tuh kayak gimana sih gitu. Dan aku pilih dari toko mana, jawaban mana yang aku suka gitu, yang ramah kah atau yang to the point kah, aku pilih gitu. Yang mana yang aku suka, akhirnya aku tiru gitu. Nah, ini penting banget untuk kita itu meniru, bukan berarti plagiat ya, tapi kita itu ambil role model gitu. Jadi dari toko mana yang kita suka, misalnya kalian lihat Instagramnya Miss Firly, kok kayaknya Instagramnya bagus ya gitu, pengen samain feednya tuh temanya kayak gini gitu, itu kan boleh gitu. Nah, kalian itu perlu kayak gitu, lihat toko orang lain supaya kalian tahu gitu, kayak gimana sih yang kalian suka gitu. Dan bagaimana cara mendapatkan konsumen baru, pastinya promosi. Kalian harus di Instagram ada yang namanya promosi, jadi itu feed kita itu bisa muncul di explore-nya orang lain, atau story kita itu bisa muncul di story explore orang lain gitu kan. Nah, itu kita bisa pakai itu, tapi sejauh ini aku belum pernah coba pakai, tapi segak ada aja orang yang aku gak kenal itu bisa aja WhatsApp nomor bisnis dan pesan gitu. Waktu itu, padahal aku gak pakai marketing apa-apa, aku cuma post aja gitu, bahkan yang follow Instagramnya pun rata-rata orang-orang terdekat gitu kan. Tapi tiba-tiba ada orang yang ngechat dan dia langsung beli 12 toples, which is itu banyak sebenarnya. Karena kan orang mana sih yang mau makan cookies sampai 12 gitu kan. Biasanya orang makan cookies palingan dia beli 1, terus kan buat serumah gitu kan. Cookies kan manis gitu, orang gak terlalu suka banyak gitu, tapi dia beli banyak banget buat dibagiin, itu kayaknya buat lebaran gitu ya.
dan itu terjadi berulang kali gitu. Jadi aku yang belum pakai promosi aja tuh bisa dapat orang asing gitu, apalagi kalau kita pakai promosi itu bisa lebih banyak lagi orang yang beli. Next, cara mengembangkan produknya, cara upgrade-nya, pastinya lagi-lagi butuh role model. Kalau misalnya Miss Firly ada bisnis bikin es misalnya. Miss Firly kayaknya kemasannya kurang deh. Pasti Miss Firly cari tahu kan, misalnya beli dari kafe mana, terus kayaknya Miss Firly suka deh sama packagingnya, sama kemasannya, kayaknya Miss Firly suka deh. Pasti Miss Firly tiru kan gitu. Jadi emang untuk kita upgrade itu kita harus lihat contoh dari orang lain. Itu supaya, kecuali kalau misalnya kalian imajinatif gitu ya, kalian punya imajinasi sendiri, punya bayangan sendiri packagingnya itu mau kayak apa. Nah, ini BTW aku bentar banget ya presentasinya ya. Ya karena emang rata-rata udah dibahas semua sih sama Mr. Robin dan Kak Isma, udah sangat lengkap. Jadi aku nggak terlalu bahas banyak. Jadi cuma sharing aja. Nah, tips dari aku, mungkin kalau dari Mr. Robin dan Kak Isma kan lebih ke umur yang memang untuk serius bisnis ya. Mungkin kalau aku sampein ke kalian yang umurnya sama, mungkin kalian bisa lebih bisa ngerti kali ya. Kalau dari aku, kalau kalian mau coba bisnis, coba aja, dan aku yakin 100% guru-guru NJS pasti support gitu. Di NJS yang sekolah sangat-sangat suportif, terus kalau kalian mau nanya-nanya juga pasti dijawab, ya udah kalian mulai aja gitu bisnisnya. Misalnya kalian bisnisnya mau jualin makanan masakan mami juga boleh gitu. Jadi bisnis itu intinya apa aja. Kalian mau jadi reseller boleh, mau jadi reseller cookies aku juga boleh gitu. Kalian intinya itu kalian bisnis itu adalah sebuah proses perkembangan. Jadi kayak misalnya nih Nicholas Jeremy, kan udah beberapa kali mau join AFC kan, tapi belum jadi. Aku juga nggak ngerti alasannya apa ya, mungkin karena memang modalnya agak besar. Nah mungkin Niko kamu bisa mulai dari bisnis yang kecil gitu, misalnya kamu bikin makanan, kamu jualin. Kan kalian bisnis bikin origami aja nih, origami bikin pesawat aja kalian jualin dan ada yang beli, itu kalian udah termasuk berbisnis. Jadi bisnis itu bukan sesuatu yang besar, bisnis itu simple sebenarnya, asal kalian mau mulai gitu. Nah, aku mau sharing juga kesulitan yang aku hadapi selama aku berbisnis, itu adalah melawan rasa malu sih, karena kan selama ini teman-teman aku tuh gak ada yang jualan sama sekali ya. Semuanya tuh isi Instagramnya itu adalah ya mereka jalan-jalan, foto-foto, selfie-selfie. Tapi pernah juga aku merasa, kok kayaknya aku beda ya. Teman aku yang lain tuh pada ngepost jalan-jalan, tapi aku ngepostnya tuh selalu jualan gitu. Dan setiap kali bisnis itu pasti ada aja orang yang jauhin, pasti ada yang jauhin, dan pasti ada yang skip juga story kita, kayak apaan sih jualan mulu gitu, karena kan emang apalagi aku kan menjual produk kesehatan, sedangkan teman-teman aku, lingkungan aku adalah orang-orang yang belum butuh-butuh banget produk kesehatan gitu, jadi emang agak sulit untuk ngejualin. Bahkan kadang ya guys, jujur aja, kadang tuh kalau aku jualan tuh bahkan gak ada yang beli, tapi aku masih semangat guys, aku jualan apa aja. Aku ada jualan masker, jualan alat tes COVID, terus juga jualan untuk pemulihan COVID. Pokoknya apa aja aku jualin gitu. Karena emang aku hobi jualan, makanya aku seneng banget. Aku dikasih dikasih hobi yang
yang menguntungkan gitu dari Tuhan, itu adalah hobi jualan gitu. Aku nggak bisa kalau nggak jualan karena emang aku anaknya hobi jualan kayak gitu. Nah, mungkin dari aku itu aja kali ya, Miss. Mungkin kalian mau tanya jawab. Oke, thank you banget Cece Levi. Miss Fili nggak sabar nih denger Cece Levi mau bikin es krim. iya dong. Pengen banget cobain ya. Waduh, enak nih kayaknya nih es krimnya nih bakalan nih. Iya. Banyak ya rasanya, ada rasa apa aja nih rencana Cece Levi? Belum tahu sih, Miss, tapi pastinya ada coklat karena aku suka coklat. Oke. Guys, dari kalian ada yang mau tanya Cece Levi nggak nih? BTW kalau yang kalian kenal sama Cece Levi ya, jangankan lagi online gini. Waktu kemarin aja pas offline ya, kita masih sekolah offline, itu tuh setiap Wednesday on sale, Cece Levi itu pasti jualan rice box. Yes, bener kata siapa tuh tadi yang bilang tuh. Rice boxnya Cece Levi enak, Nicholas. Iya betul. Nanti ada ayam mayones, nanti ada ayam saus apa. Kreatif banget. Walaupun sebenarnya kalau dibilang nggak punya duit, nggak juga ya Cece Levi ya. Uang mah ada. Cuman apa ya? Kita memang harus mengajak apa ya? Membangun diri kita untuk ya kita harus bisa punya bisnis sendiri. Karena kan suatu saat kita nggak akan tinggal sama orang tua kita terus kan? Ya kan? Nah, suatu saat nanti kita nggak tinggal sama orang tua kita udah punya pegangan sendiri gitu loh. Kita udah punya modal hidup sendiri, nggak usah ngandelin orang tua lagi. Karena kan kalian nggak SMP terus nih guys, kalian nggak SD terus, kalian nggak SMA terus, ya kan? Kalian pasti suatu saat nanti bakal lulus SMA, lulus kuliah. Nah, ada orang yang mau bekerja, ada yang nggak mau loh. Ada yang tipenya nggak mau, kayak tipe papanya Miss Fili. Tipe papanya Miss Fili itu nggak suka bener-bener yang namanya kerja di belakang meja. Dia itu pengennya punya bisnis sendiri. Sampai akhirnya dia sudah berkeluarga, sekarang bener dia buat bisnis sendiri. Dia bikin usaha bubur Chinese gitu kan. Bener-bener yang khas, dia cari sebaik mungkin. Rasanya gimana. Terus kalau dikritik sama orang gimana. Awalnya benar, sama kayak Cece Levi ya. Karena kan papanya Miss Fili juga kan datang dari keluarga yang bukan keluarga yang kekurangan gitu kan. Jadi pas dia mutusin untuk buka usaha tuh dia ditanya dulu, ngapain sih buka usaha, malu-maluin kayak gitu. Padahal jadi mindset orang-orang tuh masih bener kata Cece Levi, kalau buka usaha tuh miskin ya, gak punya duit ya. Bukan gitu guys, tapi memang ada orang yang passionnya itu pengen punya bisnis sendiri, pengen membangun bisnisnya sendiri, entrepreneurship-nya sendiri. Contohnya kayak guru kita, kalian tahu nggak sih Miss siapa di sini yang punya bisnis sendiri? Ada yang tahu nggak? Halo? Ada yang tahu nggak guru di Angels itu ada loh? Yes, betul. Miss Rosida, dia punya 2 bisnis sendiri guys. Nah, kalian tahu banget ya, the most amazing ya, paling terkenal Rose Hijab, ya kan? Itu sampai kayaknya seluruh cabang NGS tuh udah pakai tuh jilbabnya Rose Hijab tuh, ya kan? Karena memang sebagus itu. Kedua, Miss Rose juga punya bisnis cupang, dan sekalinya bisnis tuh nggak main-main guys, nggak yang cuman jual 10-20, enggak. Miss Rose itu punya ratusan, bahkan mungkin sampai ribuan cupang di rumahnya. Kayak gitu. Padahal Miss Rose juga kerja loh, Miss Rose kerja di sini mengajar sebagai guru. Tapi Miss Rose tetap berusaha untuk buka bisnis baru. Jadi kalian jangan malu kalau kalian pengen. Kalau kalian sekarang mungkin nih, sekarang kalian belum ada rencana bisnis nih, ya kan? Kalian belum ada rencana bisnis, tapi suatu saat nih kalian punya rencana bisnis, boleh nggak sih mau tanya-tanya sama Cece Levi atau Miss Rose nih tentang bisnis ini? Gimana sih caranya? Awalnya harus gimana? Kalau ada yang mau nanya, boleh nggak nih Cece Levi sama Miss Rose? Boleh dong. Tuh guys, kalau kalian mau, tuh boleh banget. Kalau kalian misalnya masih bingung mau mulainya kayak gimana, mau seperti apa, aduh kayak misalnya Valian, aku mau buka bisnis nih kayaknya nih desain ya, kayaknya bisa deh, tapi aku bingung mulainya dari mana ya. Boleh banget kamu tanya-tanya sama teman-teman atau Cece atau Mister yang memang udah punya usaha sendiri dan sudah punya pengalaman di bidang itu. Kayak gitu. Oke? Dari kalian ada yang mau ditanya nggak sama Cece Levi?
Kalau nggak ada, Miss Fili mau tanya. Levi itu nemu nama itu dari mana sih, Lev? Nemunya itu dari mana ya? Dari diri aku sendiri kali ya. Apa artinya itu kebalikan dari Dede. Oh, gitu. Dede Iya, Dede Levi Levi. maksudnya. Iya, jadi balik gitu. Selama ini tuh Miss Fili selalu bertanya-tanya, kenapa ya namanya ya? Karena kan itu uncommon banget kan? Ya kan? Nggak biasa banget gitu. Gitu. Apa? Nggak ada nyambungnya sama cookies gitu kan? Sama Levi juga kayaknya nggak ada nih singkatan apa nih gitu kan? Ternyata Dede, guys. Dede Levi Iya, ternyata. betul. Dan kenapa aku nggak Kreatif mau sekali. nama yang spesifik ke cookies, misalnya cookies gitu? Kenapa? Karena aku mau jualan banyak di situ, kayak ada ice cream, terus nanti pokoknya banyak deh gitu. Makanya aku namanya yang general aja. Oh gitu. Oke, jadi memang awalnya pengen buka dari skala besar ya. Jadi kamu nggak spesifikin satu. Oke. Oke, iya keren juga tuh, bisa jadi ide tuh guys ya. Kalian kalau cari nama tuh jangan dispesifikin ke satu barang atau satu bentuk makanan. Kalian bisa cari yang uncommon supaya kalau kalian mau nambah, kalian nggak perlu cari nama baru, ya kan? Misalnya Miss Fili, kayak Miss Fili salah nih berarti nih ya. Miss Fili kan jualan es campur, Miss Fili namain es Shanghai gitu kan. Itu udah jelas banget tuh, itu pasti minuman es. Nah, sekarang Miss Fili mau buka lagi nih, mau ada bisnis baru lagi makanan, Miss Fili pusing nih cari namanya apa nih gitu, karena namanya itu nggak bisa general. Wah bener juga nih, idenya dari Cece Levi, bagus banget, thank you banget Cece Levi. Dari kalian bagaimana guys? Ada yang mau tanya atau sharing juga nggak nih tentang bisnis? Nggak ada? Yakin? Jarang-jarang loh kalian ketemu Cece Levi loh. Nanti kalau udah sekolah susah loh ketemunya loh, ngobrolnya loh. Yuk tanya aja. Apa ya? Nggak ada? Oke. Kalau sudah tidak ada, Cece Levi ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih, udah semua kayaknya. Nah, oke. Kapan nih es krimnya keluar Cece Levi? Belum tahu. Oh, Miss Fili dari tadi nanyain es krim dulu ya. Belum tahu, Tertarik masih banget lama. nih Miss Fili nih. Kamu kenapa bisa ada ide buat ngeluarin es krim? Karena aku suka es krim. Jadi aku mau coba bikin es krim yang enak gitu. Iya, bener-bener ya, Cece Levi nya idenya kreatif sekali guys. Kalian kalau lihat di depannya Cece Levi itu nggak ngurusin bisnis doang loh, dia dancer, dia makeup artist, dia entrepreneur, dia penyanyi. Ayo, kalau Cece Levi bisa, kenapa kalian enggak? So, kalau udah gak ada lagi, thank you Cece Levi for being here sebelumnya ya. Wah, Mr. Robin sama Kak Ismanya udah leave. Miss Fili mau bagiin sedikit ya. Dari NGS, kita mau say thank you buat Cece Levi. Levi. Thank you. Ownernya. Iya, ownernya. Nah, tadi Mr. Robin masih ada di sini. Gak apa-apa. Aku share yang punyanya Cece Levi dulu ya. So, thank you Cece Levi for being here. Ini ada sertifikat dari kita. Karena Cece Levi sudah mau menjadi pembicara dan guest speaker di acara holiday program ini. Dan karena Miss Robin gak ada, gak apa-apa Miss Fili sharing dulu. Ini Miss Fili juga bikinin sertifikat buat Sweet and Sweet guys. Ya, sama satu lagi Dapur Iwak. Ya, tadi bisnisnya Mr. Robin sama Miss Isma. So, thank you sekali lagi guys. Sampai ketemu nanti di tanggal 2 ya Miss Mita ya. Kita ketemu lagi di tanggal 2 Jangan ya. lupa ya guys. Iya, kita ketemu lagi di tanggal 2. Ya guys, hari Jumat juga kita seru banget ya kan? Boleh coba dikasih sedikit-sedikit nih trial-trialnya biar mereka pada kepo gitu. Jadi kalau hari Jumat itu
guys, kita juga ngundang pembicara dari luar, guys. Oh, dahsyat. Profesional. Jadi banyak ilmu yang akan kita dapat nanti. Yes, profesional, sangat profesional. Di bidangnya Iya, langsung betul. tenaga Mungkin kesehatan, Temanya bisa dikasih kebidanan. tahu kali ya Miss Mita, kita mau bahas tentang apa? Temanya apa, Miss Ros? Iya. Pubertas remaja kalau Indonesianya, kalau Inggris apa Iya. tadi? Teenager, Iya, puberty. teenage puberty ya guys. Guys, we are going to talk about puberty, ya kan? Kita pengen bicarain tentang glow up-nya kamu gimana nih, ya kan? Kalau sekarang namanya bukan puberty, Miss Ros, glow up. Wede. Glow up. Good. Jadi, Oke. don't hesitate, Dan ini guys. pembicaraan Langsung. kita ya. Di bidang kan. Iya. Promoin, Ini langsung ajakin dari tenaga temen-temennya ikut ya. kesehatan. Oke, karena ini pembahasan nggak kalah seru dari pembahasan hari ini ya, Miss Ros ya. Iya, Miss Pir. Oke, so guys jangan sampai ketinggalan hari Jumat. Sekali lagi Miss Firly say thank you Caca Levi yang udah mau nyempetin waktunya buat datang dan sharing sama kita semua tentang bagaimana caranya membangun bisnis baru. Buat kalian guys, semangat ya. Kalau Caca Levi bisa, kalian juga pasti bisa. Oke, so thank you and see you at Friday. Bye bye. Thank you. Keren banget, Sayang. Thank you so much ya.